Lintas Sepekan kembali ke hadapan Anda. Dalam rangka penegakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19, Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Firmansyah bagikan 1.000 masker kepada masyarakat. Selain itu, Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor Cabang Kalsel juga membagikan masker dan penyanitasi tangan gratis di Pasar Banjarbaru. Sebelum melakukan pembagian ribuan masker tersebut, Danrem 101 Antasari Brigadir Jenderal TNI Firmansyah bersama prajuritnya melakukan goes menuju lapangan Dr. Murjani Banjarbaru. Menurut Danrem, pembagian masker ini dalam rangka penegakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Namun sebelum pembagian, pihaknya berolahraga dahulu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kegiatan ini di samping kita olahraga untuk kesehatan kita sendiri, juga untuk meningkatkan imunitas kita. Dan sekali lagi, kita juga setiap kegiatan yang dilakukan Korem akan kita selalu selingi dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan kita ingin menjadi salah satu bagian memutus mata rantai COVID-19 dengan cara membagikan masker. Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan menyambut baik aksi bagi masker tersebut sebagai bentuk nyata pihak TNI dalam memutus mata rantai COVID-19, di mana fungsi masker sendiri sangat signifikan dalam penurunan tingkat penularan virus corona, sehingga tidak perlu melakukan antisipasi yang mengeluarkan biaya mahal seperti tracing, testing, dan treatment. Kalau kita menggunakan masker dan kemudian menjaga jarak, itu bisa sampai kita menurunkan tingkat penularan itu sampai 0%. Jadi kalau itu dilaksanakan, saya kira membantu. Kita tidak perlu melakukan aktivitas penanganan yang lain yang memerlukan biaya yang mahal. Yang mahal itu misalnya kita tracing, testing, apalagi kalau sampai treatment di rumah sakit itu mahal. Ini murah, efektif. Kuncinya kesadaran, disiplin, dan keinginan kita. Kali ini apa sih jadi menerima masker? Yang sebelumnya nggak pernah pakai masker ya? Oh, sering pakai, cuman hari ini tadi olahraga. Gitu. Terus ya dari komandan tadi memberikan masker kepada saya. Gimana perasaannya setelah komandan memberikan? Alhamdulillah bahagia karena dari komandan sendiri perhatian kepada orang-orang di sini. Kegiatan ini turut bekerja sama dengan Arta Graha Peduli. Rismana, Banjar TV. Pengurus Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor Cabang Kalimantan Selatan turun langsung ke Pasar Banjarbaru belum lama tadi. Satu persatu pedagang dan pengunjung pasar diberikan bantuan masker dan penyanitasi tangan. Para relawan ini berjalan menyisir pasar yang disambut antusias masyarakat. Apalagi bantuan ini sangat mereka perlukan agar bisa senantiasa mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan. Alhamdulillah, terima kasih. Bisa buat ganti-ganti. Jadi kalau kotor kan bisa dicuci. Nggak yang itu aja. Aksi sosial ini merupakan inisiatif dari Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan yang kemudian ditindaklanjuti Hima IPB Kalsel. Dengan menggalang bantuan dari para alumnus yang telah bekerja dan berusaha, akhirnya terkumpul banyak masker dan penyanitasi tangan untuk kemudian dibagikan gratis kepada masyarakat. Untuk tahap awal ini kita tadi kurang lebih totalnya ada 1.500 masker dan hand sanitizer yang kita bagikan kepada masyarakat untuk hari ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa terus berkembang, bertambah lagi. Kegiatan ini turut didukung Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Kota Banjarbaru yang berharap digelar berkesinambungan untuk mengedukasi masyarakat. Kita juga membawa edukasi-edukasi yang mungkin sudah normatif tapi sebenarnya kadang sering dilupakan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan. Itu memang mungkin sudah sering lah dihimbau-himbau, tapi mungkin kita akan terus secara berkesinambungan mengingatkan masyarakat, mengingat pandemi ini masih terus berjalan sampai sekarang, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini memang harus terus dilaksanakan. Di kesempatan ini juga disosialisasikan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 tentang pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya
pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dengan kegiatan ini kami dari pemerintah kota tentunya mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Alumni IPB Kalimantan Selatan yang hari ini melaksanakan kegiatan sosial berupa sosialisasi perwali tentang COVID, kemudian juga pembagian masker dan hand sanitizer gratis. Ini adalah satu bentuk kepedulian dari para alumni IPB Kalimantan Selatan yang pastinya sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Banjarbaru, terutama dalam kondisi seperti ini. Ahmad Makfur, Banjar TV. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pengelola Yayasan Duafa Tersenyum bersama Direktur Klinik Duafa Tersenyum menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat dan semua pihak hingga yayasan tetap eksis, bisa memberikan manfaat kepada warga Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan juga berharap Klinik Duafa Tersenyum tidak hanya berada di satu tempat saja, namun juga bisa hadir di setiap kecamatan. Puluhan sastrawan, budayawan, wartawan, akademisi, dan pegiat budaya menggelar diskusi dialog lagu Banjar. Diskusi bertema Maniring Kultural Lagu Banjar berlangsung di Balai Cendekia di Jalan Pramuka Kompleks Semanda, Perum Bumi Pramuka Asri, Banjarmasin. Diskusi ini terlaksana berawal dari kegelisahan terhadap kondisi lagu Banjar kekinian yang mengalami beberapa pengembangan, mulai dari segi penambahan aransemen hingga perubahan genre, sehingga perlu ada definisi dan ciri khas yang disepakati bersama dari lagu Banjar yang sebenarnya. Pamong Budaya Madya Muhlis Maman alias Julak Laro menyatakan, pada zaman dahulu lagu Banjar tercipta dari nyanyian rakyat atau penggiring dalam permainan tradisional, yang kemudian diolah menjadi sebuah lagu oleh maestro lagu Banjar almarhum Anang Ardiansah. Dari itu bisa disimpulkan lagu Banjar adalah lagu yang dibuat menggunakan kosakata bahasa Banjar, walaupun diiringi dengan aransemen yang kekinian ataupun bernuansa kebudayaan tanpa ada batasan di dalamnya. Kalau ada masukan-masukan dari aransemen tadi dipadakan kita bilang aransemen itu masuk dalam anasir. Anasir ini artinya unsur-unsur kedaerahan itu masuk, bukan berarti yang kedaerahan masuk dari sisi bunyi musik itu pada unsur kedaerahannya, bukan berarti itu pada lagu Banjar. Hanya untuk memperkaya, memperkuat identitas Banjar tadi disarankan adanya bunyi-bunyi instrumen musik itu dari lokal. Inilah apa istilahnya, kearifan si pencipta lagunya. Aransemen itu mau dimasukkan apa tidak, tetapi kita tidak membatasi, silakan. Itu hanya untuk memperkuat kedudukan lagu Banjar aja sebenarnya. Cukup dengan bahasa Banjar sudah lagu Banjar. Dengan penguatan penggunaan bahasa Banjar di dalam lagu Banjar juga menjadi sebuah bentuk pelestarian terhadap generasi selanjutnya untuk mewariskan nilai-nilai tradisi dalam seni bertutur guna menjaga ketahanan kebudayaan secara umum. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Keberadaan klinik Duafa Tersenyum yang kini sudah hadir selama 15 tahun terus berupaya memberikan sebesarnya manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk warga tidak mampu, dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis mulai dari pengobatan, bersalin, dan khitanan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, saat ditemui di ruang kerjanya berharap klinik Duafa Tersenyum tidak hanya berada di kawasan Sultan Adam dan kini pindah ke kawasan Alalak, juga hadir di tiap kecamatan. Klinik ini tidak hanya di satu lokasi, kita berharap bisa dikembangkan. Kalau perlu setiap kecamatan itu ada klinik Duafa seperti ini, ya, sehingga semua orang-orang miskin yang ada di Kota Banjarmasin itu terjamin pelayanan kesehatannya, karena Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menjamin bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa kecuali. Dan harapan tadi beliau, mudah-mudahan klinik Duafa Tersenyum tidak hanya di satu tempat, tadi ada di 5 tempat. Mudah-mudahan kita minta dukungan dari masyarakat lah supaya bisa terwujud. Kalau misalnya ada 2,
Kalau kesehatan dan pendidikan itu sejahtera, maka kota Banjarmasin akan sejahtera. Sejahtera tidak harus dengan uang. Dulu zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang mau bayar zakat saja semua menolak. Artinya tidak, uang bukan ukuran. Uang bukan ukuran. Membuat sejahtera adalah sehat dan pintar. Insya Allah Banjarmasin bisa tercapai. Terkait obat-obatan, pihak Dinas Kesehatan berjanji akan membantu sesuai ketersediaan obat di gudang farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Murtasiyah, Banjar TV. Selanjutnya, keberadaan lagu Banjar saat ini mengalami berbagai pengembangan, mulai dari aransemen hingga genre yang kekinian. Namun pada hakikatnya lagu Banjar adalah lagu yang didasari dengan penggunaan kosakata berbahasa Banjar, walaupun diperkuat dengan penggunaan instrumen kedaerahan guna memperkuat identitas ataupun kekayaan lagu Banjar tersebut. Puluhan sastrawan, budayawan, wartawan, akademisi, dan pegiat budaya menggelar diskusi dialog lagu Banjar. Diskusi bertema Maniring Kultural Lagu Banjar berlangsung di Balai Cendekia di Jalan Pramuka Kompleks Semanda, Perum Bumi Pramuka Asri, Banjarmasin. Diskusi ini terlaksana berawal dari kegelisahan terhadap kondisi lagu Banjar kekinian yang mengalami beberapa pengembangan, mulai dari segi penambahan aransemen hingga perubahan genre, sehingga perlu ada definisi dan ciri khas yang disepakati bersama dari lagu Banjar yang sebenarnya. Pamong Budaya Madya Muhlis Maman alias Julak Laro menyatakan, pada zaman dahulu lagu Banjar tercipta dari nyanyian rakyat atau penggiring dalam permainan tradisional, yang kemudian diolah menjadi sebuah lagu oleh maestro lagu Banjar almarhum Anang Ardiansah. Dari itu bisa disimpulkan lagu Banjar adalah lagu yang dibuat menggunakan kosakata bahasa Banjar, walaupun diiringi dengan aransemen yang kekinian ataupun bernuansa kebudayaan tanpa ada batasan di dalamnya. Kalau ada masukan-masukan dari aransemen tadi dipadakan kita adalah aransemen, itu masuk dalam anasir. Anasir ini artinya unsur-unsur kedaerahan itu masuk, bukan berarti yang kader masuk dari sisi bunyi musik itu pada unsur kedaerahannya, bukan berarti itu pada lagu Banjar. Hanya untuk memperkaya, memperkuat identitas Banjar tadi disarankan adanya bunyi-bunyi instrumen musik itu dari lokal. Inilah apa istilahnya, kearifan si pencipta lagunya. Aransemen itu mau dimasukkan atau tidak, tetapi kita tidak membatasi, silakan. Itu hanya untuk memperkuat kedudukan lagu Banjar aja sebenarnya. Cukup dengan bahasa Banjar sudah lagu Banjar. Dengan penguatan penggunaan bahasa Banjar di dalam lagu Banjar juga menjadi sebuah bentuk pelestarian terhadap generasi selanjutnya untuk mewariskan nilai-nilai tradisi dalam seni bertutur guna menjaga ketahanan kebudayaan secara umum. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2020. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan Lintas Banua Sepekan setiap minggunya. Dan tentunya saya Amiratun Nahar pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.